Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Selamat pagi, ya. Good morning to everyone. I hope all of you are really fine, and I hope all of you are in healthy condition. Ya, don't forget to stay healthy ya during this pandemic. I'm really sorry ya. Saya minta maaf baru bikin video pembelajaran lagi setelah sekian lama ya, karena saya rasa ketika saya cari materinya jarang yang ada yang sesuai yang dengan saya mau jelasin ke kalian gitu ya. Jadi I decide to made it my own gitu ya, untuk bikin sendiri aja deh gitu ya. Jadi supaya kalian lebih paham. Di pelajaran sebelumnya kita belajar tentang simple past tense ya. Jadi kalimat atau susunan bahasa Inggris yang menyatakan waktu lampau ya, atau sesuatu yang telah terjadi, kejadian yang sudah terjadi. Nah, tenses ini nyambung ke genre of text ya, atau jenis-jenis teks yang akan kalian pelajari lebih lanjut lagi nanti di kelas 9. Ada beberapa jenis teks ya. Untuk kali ini kalian dikenalkan dengan jenis teks yang namanya recount. Ya, recount text. Apa sih recount text itu? Ya, sebelum kita masuk ke materi, di sini ada kompetensi dasar yang bisa kalian baca sendiri ya. Jadi kompetensi dasar itu hal-hal yang akan kita pelajari dalam materi ini. Tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat memahami dan menjawab soal terkait recount text. Lalu siswa dapat membuat recount text berdasarkan pengalaman sendiri. Nah, kok pengalaman sendiri? Nah, itu dia ya. Kita lanjut ke materi pertama nih, ya, ke pembahasan yang pertama tentang recount text. Ada definisi, social function atau fungsi komunikatif, lalu language features, ya, atau susunan bahasa yang digunakan dalam recount text. Ya, kita mulai dari sini dulu nih. Definisi dari recount text. Recount text itu apa ya? Recount text is a text that telling the reader about events which already happened. Ya, definisi dari recount text itu adalah sebuah teks yang menceritakan kejadian atau pengalaman yang telah terjadi. Ya, bisa pengalaman tentang contoh gambar nih, holiday ya. My last holiday gitu ya, atau last holiday I was in Bali gitu. Liburan kemarin saya ada di Bali, misalkan seperti itu. Ya. Lalu social function-nya atau fungsi komunikatifnya nih ya adalah to retell the readers about events or experience which happened in the past, untuk menceritakan kembali ya. Nanti mungkin di genre of text selanjutnya kalian akan kenalan sama teks naratif yang tujuannya adalah to entertain the readers gitu ya. Lalu language features ya, atau tata bahasa yang digunakan dalam teks recount, yaitu using past tense ya, menggunakan verb 2. Nih ya, contoh kalimatnya when I spend my holiday in Bandung, ketika saya menghabiskan waktu saya di Bandung, liburan saya di Bandung gitu ya. Nah, liburan saya di Bandung ini jadinya pas, waktu itu saya nyeritain liburan saya waktu itu gitu. Ya, ini contoh ya, contoh teks recount itu adalah holiday. Kalau kamu mau bikin yang lain boleh, misal your birthday, last birthday gitu ya, ulang tahun lalu, apalagi misal trip dari sekolah tahun lalu gitu ya, atau event-event lain. Ya, lalu ada using action verb in verb 2. Ya, menggunakan kata kerja dalam bentuk kedua loh. Ya, karena yang kata kerja itu ada regular dan irregular verb. Ya, kata kerja berubah, beraturan, dan yang tidak beraturan. Tidak beraturan itu irregular ya. Yang beraturan itu regular. Ya. Lalu yang ketiga, using adverb or adverbial phrase. Ya, to express time and place. Ya, menggunakan kata keterangan waktu atau tempat. Ya, 2 days ago, last year, last holiday in Jakarta gitu ya, in my grandma's house gitu bisa ya. Lalu using conjunction to connect one events to other, menggunakan kata hubung ya, ada and, or, after, before, then, because, dan lain-lain ya, itu kata hubung. Selanjutnya dari recount text ya, ada generic structure nih. Generic structure ini apa? Jadi setiap jenis teks dalam bahasa Inggris, mau itu naratif, prosedur, recount, report, deskriptif, semuanya punya social function dan generic structure ya, yang berbeda-beda. Ya, untuk recount text generic structure-nya adalah seperti ini.
Ya, jadi generic structure itu adalah susunan paragraf ya. Untuk kali ini adalah susunan paragraf dari recount text ya. Dalam paragraf pertama ya menulis recount text diawali dengan orientation. Ya, orientation atau orientasi ini isinya apa? Ya, an introduction about the story or event. Ya, perkenalan dulu nih, dikenalkan dulu pembacanya. Kamu mau cerita apa? Gitu. Cerita tentang apa? Liburan tahun lalu kah? Ulang tahun-tahun lalu kah? Pengalaman tidak terlupakan kah? Atau yang lain-lain gitu. Ya, misalnya last holiday I went to the zoo misal. Ya, saya pergi ke kebun binatang gitu. Apalagi nih ceritanya gitu. Itu orientation ya. Pergi ke sana sama siapa, naik apa, berangkat jam berapa, pokoknya kayak gitu. Ya. Nah, events ya, ini a chronological sequence of the event. Misal, ada hal berkesan nggak di kebun binatang? Apakah kamu disemprot gajah atau digigit jerapah? Bisa. Kayak gitu ya. Chronological loh ya. Jadi berurut. Itu kondisinya gimana, ceritanya gimana sampai kamu bisa disemprot gajah. Kayak gitu. Ya. Itu contoh. Ya, cerita yang lainnya kamu bisa express yourself lah. Boleh explore sendiri. Ya. Lalu yang terakhir, di paragraf terakhir ada reorientation, personal comment about the events or experience ya, kesan. Jadi di terakhir itu reorientation-nya itu isinya adalah kesan. Apa nih kesannya? Kamu seneng nggak? Gitu ya. I was very happy during my holiday. Bisa misal begitu. Ya, saya sangat senang dengan liburan saya gitu. Ya, tapi ingat, yang namanya kesan, yang namanya pengalaman itu kan nggak selalu baik. Ya, ada juga kan pengalaman buruk gitu. Ya, itu masuk ke recount text juga. Ya. Lalu berikutnya, nah, ini contohnya nih. Ini adalah contoh dari teks recount text ya, dari teks recount nih. A Trip to the Zoo judulnya. Ya. Nah, ini sengaja ya saya warnai fontnya berbeda ya agar kalian dapat mengenali bagian-bagian dari generic structure. Ya, yang warna merah nih, ya kalian bisa lihat bahwa dalam paragraf ini tidak hanya terdiri dari satu kalimat. Ya, satu paragraf itu terdiri dari beberapa kalimat ya. Paragraf pertama nih, ya ini orientation nih. Taunya orientation dari mana? Perkenalan nih. Dikenalkan dulu, introduction, si penulis ini pergi kemana, ngapain ya. Last week, minggu lalu ya. Last week, my family and I went to the National Zoo and Aquarium to visit new snow cubs and other animals. Oh, dia pergi ke National Zoo ya dan akuarium nih. Dia mau lihat snow cubs. Snow cubs itu apa? Beruang ya. Dan other animal ya, hewan-hewan yang lainnya gitu ya. In the morning we got on the zoo aquarium, there was a great big line. Oh, ngantrinya rame banget pas kita sampai sana gitu. Ya, ini perkenalan, orientation nih. Ya. Lalu kita lanjut ke paragraf-paragraf yang saya warnai warna biru tua nih. Ya, warna biru tua terdiri dari 3 paragraf. Ya, tadi yang namanya events, ya tadi kan orientation, events, lalu orientation. Events itu terdiri dari chronological. Awalnya dia ngapain? Nih, belum. Ya, kelewat. Awalnya dia ngapain? After we entered the zoo gitu ya, setelah kita masuk gitu ya, to the enclosure for the snow cubs. Kita masuk ke jalur untuk melihat beruang. Gitu. Terus habis dia ngelihat beruang ngapain? At lunchtime, makan siang. Gitu. Mereka barbekyuan nih, BBQ ya, barbecue. Gitu. Lalu selanjutnya ngapain lagi? In the afternoon we visit aquarium. Oh, setelah dia makan siang, dia pergi ke akuarium gitu. Ya. Lalu di paragraf terakhir, reorientation adalah ulasan ulang. Ya, biasanya berisi kesan si penulis terhadap experience ya atau events yang terjadi pada mereka. Ya, at the end of the day, when we left, we were going to go and get ice cream, but we are too tired gitu. Ya, tadinya mau beli ice cream tapi nggak jadi karena kita sangat lelah. Akhirnya kita langsung pulang. Gitu ya, lelah langsung pulang. That was a very fun day for me and my family.
itu adalah hari yang sangat menyenangkan untukku dan keluarga gitu. Yaitu kesan si penulis terhadap liburan yang dia ceritakan gitu. Ya, jadi bisa ya sampai sini paham ya penjelasan tentang recount text. Nanti untuk pertemuan berikutnya akan saya jelaskan lagi tentang teks-teks atau genre of text yang lainnya. Ya, untuk kali ini kalian belajar dulu dengan singkat ya, secara singkat, padat tentang recount text. Intinya recount text itu adalah teks yang menceritakan tentang kejadian, pengalaman ya yang telah selesai, ya yang telah berlalu kamu ceritakan lagi gitu. To retell. Ya, maka dari itu untuk membuat teks recount text kalian harus menggunakan simple past tense atau past continuous lah. Boleh. Ya, tapi past continuous belum Ibu ajarin ya nanti. Ya. Oke, sekian dulu pembelajarannya ya. Semoga kalian semua paham. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan silahkan drop down di komen aja atau bisa diulang lagi videonya. Tinggal kalian pause aja and make a little notes on it. Ya. Oke. Thank you very much for this really short explanation. Yeah, hopefully you are going to be fine and understand the material. Yeah, thank you guys for watching. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.